1832 dulu, 1932 ya, itu Batsul Masail yang menyatakan bahwa Habib itu bukan panggilan Juriyah Rasul. Nah, terus ini Habib ini siapa yang ada di Indonesia? Itu Habib-Habib yang ada di Indonesia itu yang suka mengaku sebagai cucu Rasul tapi tidak punya bukti, dan ketika ditanya bukti kejang-kejang, hanya bisanya caci maki, nyebut PKI, Wahabi, gitu. Itu hanya panggilan yang notabene bagi keturunan imigran Yaman, ya. Bukan keturunan Nabi, tapi keturunan imigran Yaman. Ya. Nah, itu kok kenapa turunan-turunan Yaman itu ada di Republik ini? Karena mereka sebagai antek Belanda. Itu loh. Jadi Ba'alawi ini datang ke Republik Indonesia ini, ke Nusantara ini dulu, ya, berdasarkan manuskripnya atau catatan, ya, buku sejarah yang ditulis oleh Stocker Gronje. Itu mereka didatangkan pada abad ke-18, abad ke-19 awal, tepatnya 1825. Ya. Itu ada bukunya, saya punya ya bukunya, saya sudah baca, yang didatangkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ya. Jadi mereka itu jelas adalah imigran. Didatangkan dari Yaman. Dikirim melalui kapal dagang POC. Didatangkan oleh Belanda. Tujuannya apa? Ke sini ya untuk membantu antek Belanda dalam melakukan agresi atau penjajahan di Republik ini, di Nusantara. Nah, tujuan imigran ini hanya dua. Ya. Satu, mencari suaka. Suaka itu mencari perlindungan. Karena dulu itu Yaman Selatan kan dalam kondisi tidak stabil keamanannya dan lain sebagainya ya. Yang kedua, mencari penghidupan. Jadi kalau ada orang ini jongos-jongos yang suka menarasikan bahwa imigran Yaman ke sini menyebarkan agama Islam, itu salah. Karena jauh sebelum mereka datang ke Republik ini, ke Nusantara, Nusantara kita itu sudah berislam. Ya. Dan kalau kita bandingkan antara ulama-ulama Nusantara ya dengan para kabib-kabib Ba'alawi ini, dari sisi kealimannya, keilmuannya dan lain sebagainya, saya katakan satu orang kabib, seluruh kabib yang ada di Republik ini itu lebih satu orang ulama Nusantara itu lebih mulia dibandingkan seluruh kabib yang ada di Republik Indonesia. Ya, saya bilang itu. Kalau dibandingkan dari sisi keilmuannya. Nah, saya lanjut ya. Biar paham ini jongos-jongos. Itu mau didengar mau enggak, mau kepanasan, silahkan. Tidak ada urusan dengan saya. Saya katakan sekali lagi. Nenek moyangnya Ba'alawi ini nih, nenek moyangnya Ba'alawi, kabib-kabib Ba'alawi itu adalah orang Yaman. Ya. Bukan orang Arab. Tapi orang Timur Tengah, berasal dari Yaman Selatan. Kebanyakan dari Hadramaut tuh, dari Tarim. Yang didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19, tepatnya tahun 1825 di situ. Mereka datang bergelombang. Ya. Kemudian di antara mereka juga ada yang ditunjuk sebagai pemimpin atau sebagai mufti oleh siapa? Oleh Belanda. Ya, seperti Habib Ali Kuitang itu, seperti Utsman bin Yahya yang mendapatkan piagam penghargaan dari Ratu Helmina. Ya. Nah, tujuan mereka didatangkan ke sini ya simbiosis mutualis, artinya saling menguntungkan teman-teman. Ya. Bagi mereka mungkin para imigran Yaman itu mereka ya tadi mencari suaka dan mencari penghidupan. Bagi Belanda ya tadi untuk membantu penjajahan di Republik ini atau di Nusantara ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mereka pun
pun ya yang suka mengaku bahwa merekalah yang menyebarkan Islam di Republik ini atau di Nusantara ini, itu tidak didukung fakta, karena faktanya Nusantara ini semenjak abad ke-13 ke-14 itu sudah berislam. Ya, jauh sebelum mereka datang itu Nusantara ini sudah berislam, sudah menjadi orang muslim, sudah banyak melahirkan ulama-ulama. Dan yang paling jelas kejayaan Islam di Nusantara ini itu pada zaman Wali Songo. Ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Nah itu bukan Ba'alawi. Ya, jadi Republik ini diislamkan bukan oleh orang Ba'alawi. Karena apa? Karena Republik ini atau Nusantara ini sudah berislam pada abad ke-13-14. Nah, sementara Ba'alawi ini datang ke Republik ini didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka imigrasi sebagai imigran, ya. Itu hanya untuk mencari penghidupan dan mencari perlindungan, suaka. Begitu, karena kondisi keadaan Yaman Selatan pada waktu itu memang tidak stabil gitu loh. Dari sisi keamanannya, dari itu. Karena apa? Sebetulnya mereka juga di Yaman, mereka itu pendatang, teman-teman Ba'alawi ini pendatang. Dari haplogrupnya saja udah tidak ternampikan itu. Ya, lebih daripada 200 orang yang sudah dilakukan tes haplogrup. Haplogrup mereka itu juga G. Apa itu G? Yahudi Askenazi. Nah, sementara bangsa Arab itu haplogrupnya J. Jadi kalau ada Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasul, sebagai juriah Rasul, jangankan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan dari bangsa Arab aja bukan. Itu secara sains, eksakta, ilmu pasti. Kalau ada yang membatalkan, yang mengharamkan, nah itulah jongos. Itu yang suka memutarbalikan fakta. Itu loh. Nggak apa-apa kalau yang tidak terima, terserah, karena otaknya mungkin sudah terbrainwash ya. Gitu. Saya katakan apa adanya aja. Jadi hari ini wahai para jongos-jongos, saya katakan ya sama kalian. Satu, ya, Ba'alawi bukan juriah Rasul. Dari mana? Karena sampai hari ini tidak ada satupun ya dari mereka yang bisa menunjukkan isbat nasab atau penetapan atau pengesahan dari nakobah. Ya, apa itu nakobah? Nakobah itu adalah lembaga yang memiliki legalitas, memiliki otoritas yang berhak menetapkan nasab seseorang itu tersambung atau tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi mereka yang suka mengaku-ngaku cucu Nabi, mengalir darah Nabi dalam tubuhku dan lain sebagainya, dan ketika ditanya malah marah-marah, ya, malah mengwahabi-wahabikan, mempeka-pekaikan orang. Lah, ini ngaco. Ngaco, saudara-saudara. Karena apa? Nggak usah lu marah-marah. Kalau lu memang, karena lu sudah mengakui sebagai cucu Nabi, gitu. Cukup buktikan, tunjukkan isbat nasab atau penetapan nasab dari nakobahnya mana. Sampai modar tidak akan ada. Ya. Jadi jangan udahlah, nggak usah suka main cucu-cucuan terus. Sadar kalian itu. Karena urusan surga dan neraka itu mutlak urusan Allah, tidak dijamin oleh nasab seseorang. Orang itu mau keturunan siapa, mau keturunan Nabi kek, mau bukan kek, mau siapa kek, kalau Allah sudah berkehendak, ya semuanya selesai. Emang ada yang dijamin oleh nasabnya itu akan masuk surga atau neraka? Ya. Bagi kalian juga yang suka ngomong jangan ngurus nasab orang, jangan ngurus nasab orang. Hei, yang gua urus itu nasab Rasulullah.
bukan nasab orang. Kalau lu mau mengaku dulu tersambung misalkan ke Pangeran Anu, ya, mau tersambung ke genderuwo kayak sekalian, gua nggak mau urus. Cuman berhubung lu mengakui bahwa nasab lu tersambung ke Rasulullah, sementara akhlak kelakuan lu itu tidak sama, jauh panggang dari api, nah itu yang bikin malu. Apalagi dengan ajaran-ajaran sesat lu, ya. Apabila berdoa di kuburannya Habib Al-Haddad, maka 70 hajatnya akan dikabulkan. Gedabrus, syirik kubur itu, ya. Kemudian apabila menghafal anak-anaknya Imam Al-Haddad, maka dakhalal jannah, akan masuk surga. Gedabrus, penyesatan itu. Kita menghafal anaknya Nabi saja, anaknya Kanjeng Rasul saja, belum tentu kita bisa masuk surga, apalagi anak Habib. Apalagi anak Habib gitu loh. Ulah, ini tercatat di kitab mereka. Di kitab Alawi itu tercatat itu, barang siapa orang yang menghafal anaknya Imam Al-Haddad, maka dakhalal jannah. Emang nenek moyang lu yang punya jannahnya, yang punya surganya? Kok seenaknya aja bilang? Gak usah melakukan penyesatan. Kalian sadar. Ya. Ini jongos-jongosnya juga. Ya Allah, otak kalian itu di mana sih? Ketika ditanya apa buktinya bahwa dia itu Ba'lawi itu keturunan Rasul, cukup imani saja. Emang rukun iman? Kata orang tua saya, kata guru-guru saya, kata ulama-ulama saya. Ulama yang mana nggak tahu, guru yang mana nggak tahu, karena mereka doktrin. Lu jangan pernah nanya bukti, cukup percaya aja walaupun gua tidak punya data gitu loh. Gua gak bakalan berhenti ya membicarakan masalah Ba'lawi ini. Tidak akan berhenti sampai orang semua, mungkin warga negara Republik Indonesia, bangsa Nusantara ini sadar bahwa mereka bukan cucu Nabi. Ini salah satu bukti kecintaan saya terhadap Rasulullah. Saya tidak terima ya Nabi saya dihinakan oleh orang-orang yang katanya mengaku cucu Nabi, yang menjual atas nama Nabi. Hei, yuk Katolik, maju-maju. Lu mau nyumbang berapa? Ini bukan untuk saya, tapi ini untuk Nabi Muhammad. Nyumbang 20 juta, 50 juta, 100 juta. Kan itu tolol itu. Menjual nama Nabi demi duit, demi uang. Lu kalau mau ngaku aja nasab lu itu tersambung ke genderuwo, jangan tersambung ke Rasulullah. Sementara omongan lu, bahasa lu kayak orang yang nggak sekolah gitu loh. Ini semakin kesini, itu jongos-jongosnya semakin, aduh. Makanya otak itu jangan ditaruh di dengkul, otak itu fungsikan, ya. Udah jelas keturunan Yaman, bukan keturunan Arab. Secara sains tidak terbantahkan. Masih ngotot ngaku cucu Nabi. Mending kalau nggak dipakai, suka dipakai dawir, hanya untuk mendapatkan privilege, jual karomah, jual kurafat, jual syafaat untuk kubu dunia, mencari untung, mencari dunia. Gitu. Nih biasanya buah jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya, ya. Lah ini ngaku cucu Nabi, tapi mulutnya kayak comberan. Ini ngaku cucu Nabi, tapi kerjaannya itu, saya kemarin punya pengalaman teman-teman ya. Kan mereka ini jongos-jongos kan suka ngomong ya bahwa yang suka membahas nasab Ba'lawi ini adalah Yahudi katanya, adalah PKI. Ini saya kasih tahu lah sama kalian,
Kemarin saya punya pengalaman naik di roomnya itu. Nama roomnya itu, nama akunnya itu Hampir Murtad atau Besok Murtad kalau nggak salah, tahu Hampir Murtad itu. Nah masuk di sana ya teman-teman, ternyata dia itu Ba'alawi, saya nggak tahu itu Habib. Dan aduh, bisa murtad bener-bener itu kalau ada di remote tuh. Nah kebetulan kawan saya ada yang ngasih tahu itu, katanya roomnya Habib itu, katanya Habib Panan apa siapa itu namanya, Habib Panan katanya. Wah itu udah jelas-jelas ya Allah. Sampai katanya Rasulullah itu banyak melakukan kesalahan, padahal Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu kan sudah jelas, beliau itu maksum, ya, tidak pernah melakukan dosa, ya, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Lah ini seolah-olah menjustifikasi Nabi Muhammad itu seolah-olah banyak dosa, katanya banyak salah. Ya, suka memperjual belikan budak dan lain sebagainya, kan itu tolol itu. Gitu. Kalau Nabi Muhammad rela berhutang untuk membebaskan salah satu budak, berhutang, gitu kan? Membebaskan salah satu budak, itu pernah. Itu pernah, teman-teman. Ya. Tapi bukan untuk memperjualbelikan budak. Adapun membeli budak itu untuk apa? Untuk dibebaskan dari perbudakan. Nah itu bukan untuk diperjualbelikan mencari keuntungan. Jadi sebetulnya mereka yang Syiah, saya katakan apa adanya teman-teman ya. Nah ini bagi teman-teman yang belum kenal siapa Ba'alawi itu, ya, keturunan Yaman itu, yaitu mereka itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Nusantara, ya, tepatnya pada abad ke-19 tahun 1825 melalui kapal dagang POC itu untuk menjadi kaki tangan sebagai antek Belanda, ya. Bahkan sampai negara Republik Indonesia ini, sampai NKRI ini terbentuk, mereka tidak mau mengakui sebagai warga negara. Ya, ini fakta. Kalau bicara tadi, bicara suka PKI, kata, itu ini. Sekarang kita lihat nenek moyang mereka, yang PKI itu siapa? DNA Aidit itu siapa? Muso Al-Munawar itu siapa? Sopyan Barakbah itu siapa? Silahkan kawan cari sendiri. Ya, yang sejatinya PKI itu siapa? Di Republik ini juga terus saja bikin gaduh, ya. Ternyata kegaduhan yang ada di Republik ini juga mereka selalu ada dilatar belakangi oleh mereka. Kasus itulah ada mereka, kasus inilah ada mereka. Menyebut pemerintah ini adalah pemerintah Dajjal dan lain sebagainya, ya. Pemerintahannya ini taugut katanya. Ya Allah. Ini yang lebih tololnya, jongos-jongosnya ini. Jongos-jongosnya ini yang suka membela mati-matian mereka. Ya Allah. Bahkan ada ya yang rela mayungin muter-muter itu sampai kipas-kipas sambil berjalan ngipasin, coba bayangin. Sekalian aja pakai kecap, bikin sate. Gitu. Ini teman-teman yang namanya keturunan Rasul, ya, keturunan Nabi itu. Kalaupun ada keturunan Nabi, dan saya yakin, saya percaya sebagai umat Muslim bahwa keturunan Rasulullah SAW itu sampai akhir zaman pun akan ada, ya. Karena nanti ya, Imam Mahdi, imam besar, itu berasal dari keturunannya Rasulullah, tapi bukan Ba'alawi. Kalau mereka nanti Imam Mahdi keturunan dari Ba'alawi, marganya apa? Asegaf, Semait, atau atau apa ya? Al-Atos.
Aku ngaku keturunan Nabi. Pas ditanya bukti, marah-marah, caci maki. Mana bukti lu? Mana penetapan isbat nasab lu? Itu kan kaum-kaum ngaco kalau menurut saya, nggak punya otak itu. Nah, sekarang saya kupas sedikit teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu ya apa itu Ba'alawi. Ya, sejarah kedatangannya mungkin tadi saya sudah ceritakan. Nah, sekarang saya katakan Ba'alawi ini adalah salah satu marga, salah satu klan ya, keturunan Yaman. Nah, itu jadi ada beberapa marga, ada Shihab, contohnya Rizik Shihab, Semait, contohnya Bahar Semait. Pasti tahu teman-teman ya, Rizik Shihab itu siapa, Bahar Semait itu siapa. Itu mulutnya yang kayak comberan itu. Yang kalau ceramah katanya ceramah suka bawa nenteng-nenteng pedang-pedang itu. Cerulit, pedang. Baru tahu saya. Katanya penceramah tapi sambil bawa pedang. Asah golokmu, asah pedangmu. Jenderal-jenderal monyet. Negara ini adalah negara togut dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah itu tuh. Jadi marga-marga itu. Terima kasih. Nah, jadi Ba'alawi ini adalah satu klan ya. Atau suku lah. Katakanlah suku. Terbagi dari beberapa marga. Cuman pertanyaannya. Di Republik ini aja tidak diakui. Di data BPS ya. Data BPS nih. Di data pemerintah. Ada 1331 suku bangsa. Yang mendiami seluruh wilayah pelosok negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ banyak suku itu, ada suku Batak, suku Sunda, Madura, Jawa, ya, Aborigin, semua ada di situ termasuk suku Tionghoa. Diakui. Kalau suku Ba'alawi nggak ada itu. Nggak tercatat di data BPS juga ilegal. Nah, terus bagaimana dengan klaim mereka bahwa mereka yang suka ngaku cucu Nabi, mengalir darah Rasulullah di tubuhku? Nah, itu hanya pengakuan yang notabene tidak didukung bukti, ya. Nah, kemudian saya terangkan dari mana lu nggak percaya, dari sisi mana? Saya nggak percaya. Yang pertama ya, dari saintifik dulu. Secara DNA. Ada tes DNA. Tes DNA itu kan banyak ya, teman-teman. Ada autosomal. Kemudian ada tes haplogroup, bahkan ada untuk di tes DNA itu ada untuk menentukan penyakit keturunan itu. Ya, jadi tes DNA itu banyak ya jenisnya. Nah, dari tes DNA secara haplogroup atau YDNA gitu kan. Mereka ini sudah banyak yang sudah dilakukan di family tree saja 180 lebih ya. Dari berbagai macam marga itu tadi. Yang sudah dilakukan tes DNA. Ternyata haplogrupnya itu G. G sekian-sekian lah cabangnya itu. Itu Yahudi Askenazi. Nah sementara bangsa Arab itu memiliki haplogrupnya aja. Haplogrupnya itu J. Jadi kalau dari saintifik secara tes DNA, mereka itu boro-boro tersambung ke Rasulullah. Bangsa Arab aja bukan. Dawong yang kita tahu, Rasulullah itu adalah keturunan dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Mutlak itu sebagai suku Arab, orang Arab. Berarti kalau secara sains masih ada yang mengakui bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi, sama dengan memfitnah Nabi Muhammad itu sama keturunan Yahudi di situ. Ini sains, bukan dihujah, diharamkan. Makanya saya sepakat dengan pernyataan Rizik Shihab. Barang siapa yang mengaku-ngaku cucu Nabi, maka gampang saudari. Tinggal lakukan tes DNA saja. Nanti DNA Nabi kemana, DNA dia kemana katanya. Lantas dibantah oleh menantunya itu, Hanif Al-Atos, bahwa tes DNA itu haram. Nggak tahu itu hujah
haramnya dinukil dari apa itu. Nah, jadi itu yang pertama ya, secara DNA saja mereka itu jauh panggang dari api. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Karena apa? Nabi Muhammad adalah bangsa Arab, memiliki haplogrup J, dan sementara dari kelompok mereka yang sudah melakukan tes DNA, gitu kan, yang sudah melakukan tes haplogrup, mereka itu adalah berasal dari Yahudi Askenazi. Ini sains, bos, ilmu pasti, eksakta. Ya, kalau mau bantah, bantah dengan sains, bukan bantah dengan dalil dan mengharamkan dan lain sebagainya tes DNA. Itu. Yang kemudian ya, suka-suka kalian yang mau tapping, yang mau menghina gua nggak urus, nggak peduli gua. Terserah. Ini biar lu kejang-kejang aja di bawah. Yang nggak suka sama gua, lu kejang-kejang deh, nggak apa-apa. Gua kan ngomong aja nyerocos. Mau ngasih tahu bagi orang yang mau tahu gitu loh. Yang nggak mau tahu, ya jongos-jongos itu ya udah tinggalin aja room gua. Nggak apa susahnya, nggak usah dibikin repot gitu loh. Saya mau ngasih tahu orang yang belum tahu aja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian jadi secara saintifik mereka itu jangankan tersambung ke Rasulullah, bangsa Arab aja bukan. Itu satu ya. Kemudian secara sejarah, kita bicara sejarah, gitu. Bicara lokus ya, tempat, atau bicara tempus atau waktu ya. Secara lokus, secara sejarah, mereka itu siapa? Ba'alawi ini siapa? Nenek moyang Ba'alawi itu, ya. Nenek moyangnya pertama itu adalah katanya Ubaidillah atau Ubed. Ya. Nah, Ubed ini siapa? Apakah berarti kan kalau sekarang Ba'alawi ada mengklaim keturunan Nabi, berarti otomatis Ubed ini adalah keturunan Nabi kan gitu? Atau nasabnya tersambung ke Rasulullah. Ubed ini diklaim sebagai anaknya Sayyid Ahmad bin Isa. Siapa Sayyid Ahmad bin Isa? Sayyid Ahmad bin Isa itu sudah soheh ya. Beliau hidup di abad keempat, tinggal di Basroh di Irak. Beliau soheh keturunannya Rasulullah. Nah, Ubed ini adalah nenek moyang dari Ba'alawi ini, adalah katanya anaknya Sayyid Ahmad bin Isa yang hidup di Basroh di Irak. Nah, sementara yang mengatakan bahwa Ali Muhammad dan Hussein itu ada, tapi sementara di situ Ubaidillah tidak ada. Secara logika aja, pakai akal sehat, kalau soal sulung lebih percaya mana? Apakah kitab abad ke-9 karangan Ali Asakron, dan di situ dalam kitabnya juga berdasarkan mimpi, atau lebih percaya kepada kitab-kitab nasab yang sejaman di abad ke-5 ataupun di abad ke-4 atau ke-6? Ya, saya lebih percaya abad yang lebih mendekati dengan semasa hidupnya Ali Asakron, semasa hidupnya Ahmad bin Isa. Tabung Ali Asakron aja berdasarkan kitab mimpi. Ya, lanjut. Jadi dalam catatan kitab nasab tidak ada satupun kitab nasab yang sejaman atau mendekati dengan zaman hidupnya Sayyid Ahmad bin Isa yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa ini memiliki anak Ubaidillah. Tidak ada itu. Sampai hari ini tidak bisa dibuktikan. Itu satu. Yang lainnya, Sayyid Ahmad bin Isa itu kita bicara tadi, lokus, tempat kejadian. Sayyid Ahmad bin Isa itu soheh, anaknya keturunannya Rasulullah, yang hidup di mana? Di Basroh di Irak, dan sekarang makamnya juga di sana, di Irak. Ya, anak-anaknya juga di sana, meninggalnya juga di sana. Nah, tiba-tiba ada yang mengaku sebagai anaknya tadi, yaitu Ubaidillah, di abad ke-9,
yang hidupnya itu di Hadral Maut di Yaman. Sementara Irak dan Yaman ini terpaut ribuan kilometer karena beda negara gitu loh. Kok ini tiba-tiba punya anak yang jauh satu orang, bukan di Irak lagi, di Hadral Maut di Yaman. Berarti di situ harus ada bukti sejarah yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah dari Basrah ke Hadral Maut Yaman itu. Tapi sampai hari ini tidak ada catatan sejarah apapun, mau dari kitab manapun, mau dari manuskrip manapun, yang pernah mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa ini pernah hijrah dari Basrah Irak ke Hadral Maut Yaman. Terus itu Ubaidillah anak siapa? Yang nggak tahu. Anak dari hasil mimpi, kitabnya juga dari mimpi. Nggak nyambung. Saya ambil contoh saya. Misalkan saya ini di Jawa Barat, saya orang Jawa Barat. Kemudian saya menikah di Jawa Barat, punya anak di Jawa Barat. Tiba-tiba ada, setelah saya meninggal, ada orang yang mengaku anak dari Ade Irawan yang tinggal di Kalimantan. Misalkan, kalau Kalimantan sih terlalu dekat, tinggal di Singapura lah. Ini saya anaknya Ade Irawan. Berarti harus ada catatan bahwa Ade Irawan pernah hijrah dari Jawa Barat ke Singapura. Apakah punya bini muda di situ? Apakah misalkan bareng hijrah dengan istri saya ke sana, kemudian melahirkan dan saya tidak bawa pulang, balik lagi ke sini Jawa Barat? Nah, itu tidak ada bukti sejarah yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ya dari Irak, dari Basrah ke Hadral Maut. Dari filologi nggak ada, dari sejarah nggak ada, dari manuskrip kitab nasab juga nggak ada. Terus pertanyaannya, ini Ubaidillah anak siapa? Ya benar kata rekan saya Pak Suhadi, mungkin itu nasab hanger, nasab cantolan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan privilege, pengakuan bahwa seolah-olah cucu Nabi. Katakanlah kita ini nggak usah bicara manuskrip, nggak usah bicara kitab nasab, nggak usah bicara filologi, nggak usah bicara sains, ya. Sebetulnya mudah, teman-teman. Bagi siapapun yang sekarang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah, kan itu ada suatu lembaga, ya, yang memiliki otoritas, yang biasa mencatat keturunannya atau nasabnya Rasulullah, namanya Nakobah. Contoh yang ada di Irak, Nakobatul Asrop itu. Nggak usah koar-koar mengklaim dirinya sebagai nasabnya tersambung ke Rasulullah. Tinggal apa susahnya berangkat ke sana ke Irak, ya, minta penetapan isbat nasab dari Nakobah, bawa buktinya, bawa catatannya. Lawung ini Nakobatul Asrop itu, As-Suyuful Muzliyah, kalau nggak salah kitabnya, 2017 kemarin, sudah menyatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Itu kitabnya kayak As-Suyuful Muzliyah kayaknya. Saya bukan ahli nasab, memang teman-teman. Saya bukan ahli nasab. Tapi apakah saya tidak boleh untuk membaca, untuk mengkaji, untuk menelaah? Tidak perlu orang yang harus ahli nasab, ya, untuk mengkaji, untuk menelaah itu. Ya sudah, nggak usah. Masyarakat itu mudah untuk siapa saja yang suka mengklaim sebagai cucu Nabi, buktikan dulu
apakah betul atau tidak nasab ente itu tersambung, mana penetapan isbat nasab dari nakobah. Itu saja, cukup. Dan saya tidak akan mempertanyakan yang tadi saya pelajari, tidak. Saya akan meyakini bahwa nasab kalian tersambung kalau memang ada penetapan isbat nasab dari lembaga nakobah, lembaga pencatat nasab. Itu loh. Kenapa saya terus menyuarakan ini? Karena ini perlu disuarakan. Masih banyak hari ini orang-orang masyarakat, ya, yang mempercayai, kemudian atas kepercayaannya itu menuruti segala hal yang mereka inginkan. Kadang-kadang apa? Ada mobil dikasih, ada apa namanya? Ya ditipulah, didawir gitu. Sampai saya melihat di suatu tayangan video, sampai